itu menurutku bucin goblok. Karena Ngapain mati? sehingga rakyatnya marah gitu. Lama-lama marah, kok lu istri lu kayak gitu, lu diam aja nih sebagai suami. Tapi ya kalau menurutku ada sih bucin yang lebih mematikan lagi. Apa tuh? Atau yang lebih bahaya untuk banyak orang ya. Kenapa? Yaitu bucin atau cinta pada Kak, lu tau gak sih Kak? Ada temanku yang bucin banget Kak. Dia rela dari BSD ke Bekasi. itu Ke kira-kira BSD berapa lagi. lama sih? Aku kurang tahu. Itu. Oke. Tapi aku kepo sih sama, lebih tepatnya tipe-tipe orang bucin tuh kayak gimana aja sih? Atau kamu sendiri adalah tipe yang bucin? Menurut kamu kalau Aries itu bucin atau enggak? Aries itu harusnya bucin. Secara teori bucin. Cara teori ya. Tapi harus ditaklukkan dulu. Jadi Aries itu tipenya adalah freedom kan sebenarnya, free will kan. Tapi sebenarnya kuncinya Aries itu cuma butuh satu. Ditaklukin aja, harus ada pawangnya, abis itu jadi bucin. Oh, oke. Ya, kalau belum ketemu pawangnya nggak ada gitu. Ya mungkin secara teori ya benar kali ya. Mungkin benar. Mungkin ini benar. coba kita lihat nih, Tapi ada dari ibu operator, ada tipe-tipe bucin. Yang pertama ada tipe namanya bucin sejati. Dimana selama 24 jam selalu bersama, menggampai, pokoknya sampai lupa teman, sampai lupa keluarga gitu. Biasanya dilakukan sama Taurus. Oh, oke. Dia benar-benar lupa dan lain-lain lah. Pokoknya mengutamakan apa yang dia mau doang. Kan banteng ya. Dia cuma mau lihat apa yang dia lihat. Dia cuma mau apa yang dia mau. Udah gitu doang. Kayak ada kacamata kudanya gitu banteng. Kayaknya bener deh. Doang, gitu. Soalnya itu ada yang ketawa pas tadi nyebut Taurus. Kemudian ada tipe 2 bucin hayalan. Nah ini banyak banget nih. Oke nih, ini katanya sebenarnya dia itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Walaupun dia cuma dianggap teman, tapi dia tetap terus-menerus pengen selalu bersama. Aduh banyak nih kasusnya. Atau ada yang cintanya ya. sama karakter-karakter gepeng. Benar. Itu Hayalan juga tuh. Atau sama idol. Sama itu idol juga bisa. Kan banyak tuh, ada JKT, ada aespa, Arina, ya kan? Oke. Ada yang banyak yang suka gepeng-gepeng, misalnya Kak Nabila suka sama siapa? Yang gepeng-gepeng? Godam. Oh Godam. Ya, boleh. gepeng kan. Itu gepeng kan? Gepeng. Tapi harusnya pengennya sih ada 3D-nya. Biar bisa dipeluk gitu. Ciku jeriku. Kan belum ada itunya. Oke, lanjut. Terus ada namanya bucin sahabat. HTS. Oh. Bucin sahabat pokoknya intinya kayak nggak bisa nih jadi pacaran tapi sahabatan aja gitu. Sesek. Tapi ada bucin sahabat ini. Salah satu contohnya sih Ayu Dia Bing Slamet. Oh iya itu. Tapi dia kan sampai nikah. Teman sampai menikah kan. Iya, teman sampai jadi menikah. sahabatan aja, nggak pacaran. Ujungnya malah langsung nikah. Oke, bisa jadi. Terus kemudian ada yang tipe-tipe denial. Kok enggak ada gitu. Biasanya ini kalau zodiak kan dia Pisces. Denial gitu. Wah, Piscesnya ketawa lagi. Gitu. Tapi aku bucin gitu. Oke. Tapi tolol gitu. Kalau di anime gitu. Berarti ini tipe yang tsundere. Yang pura-pura nggak suka padahal suka gitu kan. Suka. Nah, kalau kamu tipe yang mana, guys? Nah, sebelum kita ngobrolin nih siapa karakter atau cerita bucin-bucin ya, apakah kisahnya tragis atau bahkan kisahnya itu happy ending. Nanti kita bahas deh. Tapi kita sapa dulu nih teman-teman rakyat Bumi Langit. Halo. Selamat datang di Teori, Teror, dan Misteri Bucin. Karena kita lagi ngomongin bucin, sebenarnya tetap kita berteori dan lainnya. Karena banyak kisah-kisahnya ini yang belum bisa dibenarkan. Pencatatannya tuh cuma saksi dari beberapa orang aja. Gitu, intinya. Salah satunya aku cuma pernah dengar tapi ya, Romeo dan Juliet yang akhirnya sama-sama mati.
Ya kan? Paling terkenal itu. Itu salah satu yang paling terkenal. Itu menurutku bucin goblok. Karena Ngapain mati? Nggak ketemu di alam selanjutnya. Kayak nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau dilihat kan apa ya? William Shakespeare itu nyeritain dua orang remaja kan, itu anak muda yang ditentang karena keluarga mereka saling berantem, terus mereka nikah, terus Juliet harus diambil kembali oleh orang tuanya dan kemudian meninggal kan. Yeah. Lalu ya Romeo datang melihat Juliet yang meninggal, dia minum racun akhirnya. Sebenarnya salahnya ya menurutku ya itu kalau dari kan mereka anak muda ya, mungkin berpikir kalau cinta itu harus sehidup semati. Namanya juga budak cinta ya. Jadi ya budak cinta. Kalau dia nggak ada di dunia ini, gue untuk apa gitu, ngapain lagi? Karena tidak meyakini kalau ada cinta-cinta berikutnya kan. Ya. Dan juga yang salah siapa? Tukang pos. Karena kan itu gara-gara surat si Juliet yang bilang kalau dia pura-pura mati itu terlambat sampai ke Romeo. Jadi Romeo itu ngiranya si Juliet beneran mati, padahal Juliet cuma minum obat yang menghentikan detak jantung kan, tapi kemudian nanti hidup lagi. Ya, pura-pura mati lah. Pura-pura mati, tapi terlambat, Romeo nggak tahu. Itulah gunanya komunikasi guys. Makanya guys, yang salah tukang posnya. Coba kalau bisa WhatsApp Telkomsel. Gitu. Waduh. Ya kalau semoga masuk jadi sponsor ya, tolong. Ya benar-benar. Kemudian selain Romeo dan Juliet ya, yang mungkin tragis. Apa tuh? Ada juga yang tragis lainnya dari kerajaan nih. Oke, kerajaan mana tuh? Prancis. Yang terkenal dengan segala kisah-kisah romantis. Tapi yang ini dibilang romantis sama klepto ya, terus tragis yang ini. Tragis juga nih. Tentang Ratu Mary Antoinette. Oh, bukan. Mary Antoinette dan suaminya Raja Louis yang ke-16. Oke, kenapa tuh mereka tuh? Mereka juga masih muda. Masih muda, kemudian mereka jadi raja dan ratu dari dua negara yang berbeda, dari Prancis dan Austria. Kemudian mungkin karena masih muda lalu mendapat tanggung jawab sebagai raja dan ratu, dapat tekanan juga untuk segera punya anak gitu ya. Wah. Sehingga mereka ya tertekan, dan Mary Antoinette ini karena terlahir dari kerajaan Austria, dia punya sifat atau sikap yang boros, periang, boros di tengah masyarakat Prancis yang sedang kesusahan, sedang miskin lah pada waktu itu. Dan karena dan suaminya kan ngebiarin aja ya si raja ini. Tetap mendukung lah si istrinya mau makan roti berapa ratus ribu juga boleh gitu. Untuk ngeteh sore gitu boleh gitu kan, permata atau apa, baju-baju rakyatnya gitu. Sehingga rakyatnya marah gitu, lama-lama marah, kok istri lu kayak gitu, lu diam aja nih sebagai suami, kan lu itu ya harusnya raja dan ratu itu ya apa ya, memprioritaskan rakyat. Dan akhirnya Mary Antoinette ini dipenggal pakai guillotine oleh rakyat Prancis yang disebut dengan Revolusi Prancis. Revolusi Prancis cuman gara-gara cewek. Itu. Makanya kalian jangan tawuran atau berantem cuman gara-gara cewek guys. Nggak guna, ujung-ujungnya ceweknya milih yang lain. Iya benar kata Dika. Kalau bagiku harta tahta Pevita. Aduh sayangnya udah patah hati saya. Oh iya baru nikah ya dia. Dia. Iya. Tapi aku ada ini film lama banget sih. Aku udah nonton udah lama banget lagi. Film Thailand. Oh, oke. Pimak. Iya. Pimak. Jadi ada di desa-desa gitulah. Dia ngebucin sama cewek emang cantik banget sih. Tapi ternyata ceweknya setan. Hantu gitu. Hantu. Oke. Hantu sepanjang perjalanan filmnya itu
cuman ngebucin sama hantunya gitu. Di tengah segala supernaturalnya dia tetap cinta. Dia cinta cantik ya ceweknya ya. Cantik banget. Ah itu mungkin kayak di sini kan kalau film-film Susana, Susananya kan cantik ya, tapi kan cantik tapi ada bolong gitu kan, pasti orang-orang takut juga gitu. Tapi yang Pimak ini ada minusnya. Cuman dilihat sama si dia, siapa nama MC-nya? Mak. Iya kan. Si MC-nya Mak selalu terlihat cantik. Kalau orang lain yang lihat, wah, setan gitu. Tuh, salah satu juga deh. Kalau kita ngelihat yang kita sukai kan biasa aja ada filternya. Wah gitu. Pokoknya nggak ada yang terbaik selain dia gitu kan. Tapi itu salah satunya Pimak gitu. Tapi bucin ini sebenarnya banyak banget red flagnya sih, banyak mengandung mara bahayanya sih. Ada yang bucin tiba-tiba ketabrak, ada yang bucin akhirnya malah dipelorotin hartanya, ada yang bucin taunya pasangan bucinnya selingkuh gitu. Banyak tuh yang begitu, kejadian-kejadian bodoh. Kamu punya pengalaman bucin apa kan? Kamu dulu sebelum kita korek pengalaman orang justru. Pengalaman aku. Bucin. Pernah bucin akan sesuatu gak? Apa ya? Apa? Coba Bapak kameramen bucinnya apa Pak? Tadi sudah disebutin. BSD Bekasi ya. Iyalah. Bucin jarak ya namanya ya? Iya, sama sih aku sama kayak kameramen gitu. Bucin jarak kan anak rantau semua. Oh, anak rantau. Suamiku semua. orang Solo, aku orang Palembang, ketemu di Jakarta. Terus ya pengorbanannya adalah di itu. Oke. Harus kayak bucinnya ketemu ya. Iya, kalau dulu waktu LDR itu dari Solo ke Palembang, Covid lagi. Itu jadi Solo ke Jakarta Covid pula. Jadi kayak beratnya ongkos. Iya, tapi bucin terberat ini gak sih? Beda tembok gitu. Beda agama. Beda agama bucin terberat gak sih? Iya, pernah sih, pernah. Pernah juga? Pernah, tapi ya kan keras doang. Enggak, banyak pertimbangan lah kalau bucin agama itu. Salah satu bucin tergoblok adalah bucin beda agama sih. Terus salah satunya batu gak mau pindah. Iya gak sih? Iya. Jadi udah misalnya udah 10 tahun nih. Terus pas begitu ke keluarganya mentok. Aduh, bisa jadi. Bisa jadi kayak itu Romeo dan Juliet kabur kawin lari. Bisa jadi. Ini sama aja dua-duanya mati. Iya juga, tapi jangan yang versi Romeo dan Juliet dong. Iya. Kan ada versi Lydia Kandau dan suaminya ya, walaupun ujungnya cerai sih ya. Iya, ujungnya cerai sih. Tapi anyway. Aku kan belakangan ini habis nonton lagi Virgo and the Sparkling. Ntar dulu, dia bucinnya apaan? Virgo? Gak ada. Masa sih? Bucinnya Virgo. Gak percaya, aku percaya gak? Virgo itu gak ada bucinnya. Yang ada bucinnya Scorpio. Nah, ini aku mau ceritain Scorpio nih. Di film Virgo and the Sparkling gitu kan. Salah satu orang yang berzodiak Scorpio di Scorpion The Scorpion and the Sparklings. Di Virgo and the Sparklings itu adalah Carmen. Carmen itu di situ diperankan sama Mawar Eva. Cantik banget sih ya Mawar Eva ya. Pokoknya di situ dia sangat terlihat bucin karena dia teman kecilnya Leo. Terlihat dari tipe bucin adalah tipe bucin sahabat. Oh, nggak gitu sampai jadian tuh kayaknya. Kalau Leo sama Scorpio? Leo sama Scorpio, Leo jalan suka-suka dia gitu. Oh gitu. Nah, yang ngebucin kan pasti Scorpionya. Gitu. Sangat terlihat bucin lah di film itu. Sangat cemburuan segala macam. Tapi yang dilakukan sama dia adalah hal yang salah. Dimana bukannya berusaha ngeraih hatinya, tapi berusaha menghancurkan lawannya. Itu bucinnya Scorpio yang salah. Jadi seharusnya seperti apa dia? Nggak dihancurin tuh rivalnya? Nggak, sebenarnya tinggal rebutan secara adil aja sih. Masalahnya rebutannya kan nggak adil. Oke. Dia menghancurin satu kota. Iya ya, kasihan ya. Tapi mungkin karena masih muda juga kan? Mungkin. Jadi ya. Tapi orang yang tua banget belum pernah lihat sih orang tua banget bucin sih. Kalau yang muda-muda bucin sering sih. Sering sih. Tapi ada nih
yang kayaknya dia umurannya mid, kalau enggak early 30s umurannya. Ada Marni dan Barda. Oh, si buta dari gua hantu Si buta dari ya. gua Katanya hantu. tragis itu. Kalau aku pribadi ya bacanya ya, dan kalau kalian teman-teman lihat di cover-covernya, tolong kameramen cover-covernya ditongolin di sini ya. Cover-covernya terlihat semua covernya, hampir semua covernya terutama ada Marninya. Di mana tersirat kalau segala problem yang dihadapi sama Barda itu ulahnya Marni. Dia villain utama maksudnya? Enggak villain. Terus apa dong? Cuman ulahnya Marni aja. Ulahnya Marni. Kan aku pas baca awal itu si Marni diserang oleh mata malaikat ya? Ya. Tewas atau dikira tewas. Dikira tewas. Oh, oke. Sekarat. Sekarat, tapi ternyata dia diselamatin sama orang. Oh, oke. Terus dibucinin sama si orang itu. Akhirnya nikah dah tuh. Sama yang nyelamatin. Bardanya nggak tahu. Kan secara konotasi diselingkuhin ya. Ujung-ujung pas ketemu lagi berantem sama suaminya yang baru. Oh my god. Ini nih yang mereka tuh mau nikah 3 hari itu enggak sih, 3 hari kemudian kan? Marni itu bucin banget. Terus iya. di episode lainnya Marni juga atau Barda yang bucin? Bardanya sih. Bardanya yang bucin ya. Terus ada di episode lainnya sama persis. Pokoknya problemnya banyak semua karena Marni lah. Entah dia diculik lah, entah dia apaan. Pokoknya segala macamnya soal Marni. Bardanya datang nyelamatin. Gitu. Itu bucin. Kayaknya kalau misalnya main game nih misalnya. Main game RPG kan ada tamatnya. Pas udah tamat biasanya kan happy ending tuh. Iya. Kalau aku misalnya bisa misalnya game VR gitu ya, aku bisa jadi Bardanya gitu ya. Pas sudah di ujung, pas sudah mau tamat, kemarin ini aku tabok sih. Karena segala inti permasalahan dari tiap petualangan bertahun-tahun itu semua karena Marni. Lu nyari masalah aja. Atau mungkin karena bucinnya Barda juga sih. Bisa. Jadi kayak Barda kan Marni udah punya suami ya, yang Lugai itu kan. Ya. Ya udah serahin aja ke Lugai, ngapain lu ikut campur gitu. Kan mati. Oh, Lugainya mati. Abis itu Dinikahin gak sama si Barda, Marninya? Kan udah punya orang. Wah, aku jadi ingat itu loh, yang salah satu filmnya Pevita Pierce. Apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu juga kan. Apa? Gimana tuh? Si Pevita ini, Hayati, itu pacaran sama Zainuddin. Tapi mereka beda kasta lah. Sehingga di Ranah Minang. Satunya bangsawan ya kalau gak salah. Bukan ya? Bukan, tapi si Zainuddin ini tidak dianggap orang Minang karena tidak bergelar gitu. Oke. Kemudian si Hayati, si Pevita ini menikah dengan Reza Rahadian. Oke. Dah kan. Zainuddin patah hati, dia pindahlah ke Jakarta, dari Padang ke Jakarta. Kemudian si Hayati dan suaminya itu punya masalah sehingga numpang hidup dengan si Zainuddin. Reza Rahadian yang meninggal, kemudian Hayati kayak apakah gue harus balikan nih sama Zainuddin? Karena ya suaminya kan udah meninggal ya. Iya. Zainuddin gak mau. Karena katanya ngapain balik sama yang telah mencapakan aku gitu, yang memilih si Reza dulu. Jadinya si Hayati dipulangkan ke Tanah Minang, tapi di perjalanan ketika naik kapal Van der Wijk tenggelam, tewas. Oh. Itu kan juga mirip ya, gara-gara cewek kan. Iya, gara-gara cewek. Banyak juga zaman SMA pasti anak-anak sekarang juga kayak tiba-tiba berantem karena cewek. Iya. Pokoknya tiba-tiba galau karena cewek, itu pastilah. Nah, menurutmu lebih bahaya cewek bucin atau cowok bucin, atau keduanya sama gitu? Dua-duanya bahaya sih kalau yang aku tahu ya. Kalau cowok bucin itu adalah gobloknya kelakuannya. Ya, kelakuannya yang goblok. Tapi kalau cewek bucin, yang goblok itu sifatnya. Sama matanya dan kupingnya. Ntar, cowok kan katanya makhluk logika ya. Ketika dia bucin, dia masih
mengutamakan logika atau gimana nih? Atau perasaannya Nah aja? kalau cowok tuh masih ada 50-50-nya. Hmm. Dia kayak dia tetap pengen nongkrong, tapi gue bucin juga. Jadi ibaratnya bucinnya dibawa ke tongkrongan. Oke. Misalnya gini, Ah. kita lagi nongkrong nih, misalnya sama ibu kameramen sama operator gitu lagi nongkrong. Bentar, gue telepon cewek gue dulu ya, bentar. Terus, tapi ada gitu. Kalau cewek tuh enggak, cewek tuh bisa kayak enggak, aku teleponan berdua aja sama kamu dah. Aku nggak kemana-mana. Oke. Kayak berusaha mengurung diri gitu. Wah, banyak nih pengalaman ya. Enggak. Bohong. Tapi ya ini kan ngomongin budak cinta. Gimana kalau ternyata yang kita sukai itu, yang kita udah bucin banget nih, tapi orang itu nggak suka ya, atau belum ada perasaan. Kalau di mistis kan, itu ada namanya ilmu Santet. Bukan, iya santet, pelet, semar, mesem. Iya. Iya, jadi kan itu katanya kalau kita misalkan ada ritual berpuasa selama 7 hari, kemudian kita merapalkan mantra, dan ketika ketemu sama orang itu pakai rambut, pakai foto, itu. segala macam di Kalimantan. Aduh, kan ada itunya pepatahnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu. Waduh. Jadi itu bahaya juga tuh bucin yang kayak gitu, karena kita bisa saja jadi korbannya. Jadi kamu mau mempelet seseorang gitu. Tolong di bawah. Jadi kayaknya Karmin kayak tadi ya. Kalau Leo nggak suka bisa aja nih dukun bertindak. Tapi kan kelihatan sebenarnya kalau Carmen nggak perlu dukun. Dia bahkan udah bisa Leo, akhirnya Leonya berpihak ke dia kan. Iya benar. Cuma dibisikin doang sama dia gitu. Karena enaknya gitu. Dia hipnotis ya. Hipnotis bisa. Kan bisa hipnotis hahaha. Udah sama Carmen gitu. Tapi kayak gitu tuh tulus gak sih cintanya? Enggak. Tapi kan kalau ada sesuatu yang dihasilkan karena hubungan berdua, mau gak mau biasanya tuh. Oh jadi itu ya diincar ya, diikat ada ya. Kunciannya gitu loh. Biasanya. Nah tapi aku punya kisah menarik juga dari Jagat Bumi Langit. Oke. Jadi ada kendi nih. Lucu banget ini. Kendi. Kendi ditemukan sama pria, aku lupa usianya dia berapa. Namanya Maksum. Oke, ya. Dia menerima kendi itu ternyata adalah isinya segel lah. Segel di mana? Gitu dibuka, keluarlah sebuah putri yang sangat cantik, namanya Siti Gahara. Okay. Walaupun dia tidak tahu saat itu adalah dia itu adalah anak Raja Iblis. Raja Jin, sorry. Anak Raja Jin gitu, nggak tahu. Nah terus karena mereka yang satunya aku lupa kalau nggak salah pendekar ya, kalau nggak salah si Maksum itu ya. Terus sedangkan si Siti Gaharanya ya emang sakti aja gitu kan. Dia si Siti Gahara karena dia merasa wah hidup saya terselamatkan segel saya dibuka. Akhirnya dia mengabdi, bukan mengabdi sih, kayak ngebucinkan diri gitu. Jadi nikah sama dia aja deh gitu. Nikah sama dia aja deh gitu. Dia bertualang tuh lama, bertahun-tahun. Tapi tahu fakta anehnya apa nggak? Ini namanya bucin tolol cewek. Seperti apa? Mereka berdua nggak tahu namanya. Hah? Nggak tahu nama masing-masing gitu? Jadi komunikasinya? Bertualang aja. Komunikasinya gini ya, suamiku gitu. Ini maaf ya kan, tapi kalau ada informasi yang salah maaf ya. Aku kalau salah dapat info ini dari Mas Oyas. Tapi mereka bucinnya gitu. Kayak udah bertahun-tahun bertualang bersama, nikah, nggak tahu masing-masing gitu, belum tahu masing-masing gitu. Ya Allah, keterlaluan sih ini. Itu keterlaluan sih. Tapi ya mereka lumayan sakti banget, dan bahkan kalau Siti Gaharanya sendiri bisa dikategorikan adalah makhluk immortal kan, karena dia bukan manusia. Pertama, terus kedua, salah katanya di Jagat Bumi Langit, dia adalah salah satu karakter terkuat. Oke, terkuat. Kalau Maksum suaminya orang biasa aja. Orang biasa. Itu juga kayak ini gak sih? Kayak biasanya di gosip-gosip nongol kan ada artis seleb yang luar biasa pacarannya sama yang biasa aja gitu. Iya sih, biasanya seperti itu ya. Tapi itu juga bisa jadi sumber konflik gak sih? Bisa. Karena ketika
ternyata misalkan yang si Tiga Hara itu kan punya kekuatan dan immortal. Nanti kalau Maksum yang manusia biasa ini udah nggak ada lagi gitu, udah tua, udah itu lemah, bisa jadi dia disuruh nyari yang sekuat dia atau lebih kuat lagi. Bisa sih. Tapi aku menemukan satu, aku baru keinget sih. Setelah kita searching bucin di otak saya sendiri, kayak gue pernah nyari ini gitu. Jadi di salah satu anime namanya Seven Deadly Sins. Oh iya. Ada yang si orang immortal ini, aku lupa lagi namanya siapa. Tolong Bapak Ibu. Ban, yang pokoknya karakternya rambutnya biru, Rambutnya biru hijau putih, gak sih? biru putih gitu. Biru putih ya? Bajunya merah semua. Pokoknya nyentrik banget lah. Dia itu dapat kutukan abadi. Pokoknya dia nggak bisa mati deh, gimana pun caranya dia hidup lagi. Abadi kan, immortal kan. Terus dia tuh jatuh cinta sama Elaine namanya. Peri, seorang peri gitu. Nah, si peri ini pokoknya di suatu arc-nya dia mati. Benar-benar mati, nggak bisa diapa-apain, ya kan. Akhirnya si Ban masuk ke neraka, nyari rohnya si Elaine. Oke. Itu saking bucinnya ya. Nyari rohnya si Elaine, dia menyerahkan immortality-nya, ditukarkan dengan nyawanya Elaine, biar Elaine-nya hidup. Dia sama-sama hidup dengan mortal biasa. Oh, oke. Tapi dua-duanya tetap sakti. Cuma dia udah nggak immortal aja lagi. Si Ban-nya. Itu salah satu bucin menurutku. Sama film jadul banget yang aku tonton adalah Hercules. Hercules tuh rela lawan Titan. Banyak. Masuk ke neraka juga. Iya. Buat nolongin satu orang, tangannya jadi tua gitu. Tetap aja dia nolongin orang itu gitu. Padahal ceweknya kayak galau gitu kan. Aduh, sama ini apa ini ya gitu loh. Tapi tetap bucin gitu. Berkhianat ya ceweknya. Kayak tetap bucin gitu. Itu goblok atau bucin ya? Goblok dan bucin. Ada ya, makanya kayak aduh, bucin itu berbahaya guys. Bisa bikin mati sumpah. Hati-hati guys yang bucin-bucin. Kalau nggak salah di episode sebelumnya kamu pernah cerita, terutama orang yang duduk sini sih pernah cerita si JK itu soal Bella Swan. Sama Edward Cullen. Oh iya benar. Saking bucinnya banyak hal yang dilakukan. Sampai rela mati ya? Rela mati? Enggak. Kalau rela mati ya udahlah gitu kan. Tapi yang paling menurutku paling bucin adalah ketika Bella itu kedinginan di suatu kemah. Terus kondisinya dia lagi bertiga sama Jacob yang werewolf. Edward Cullen tahu badan dia dingin. Dia nggak bisa ngangetin Bella. Dia merelakan Jacob yang meluk Bella biar Bella gak mati. Saking bucinnya, rela dia. Yang penting selamat itu. ya. Yang penting selamat Bellanya. Bellanya. Selamat Bellanya gitu. Walaupun ujung-ujungnya Jacob kayak kesempatan gue nih gitu. Gitu kan. Jacob gitu. Itu lucu banget makanya. Tapi masih banyak sih kisah-kisah bucin lainnya gitu sih. Kalau dari kamu apa aja? Kisah-kisah bucin yang ada di jagat-jagat yang atau yang tontonan kamu gitu. Tapi ya kalau menurutku ada sih bucin yang lebih mematikan lagi. Apa? Atau yang lebih bahaya untuk banyak orang ya. Kenapa? Yaitu bucin atau cinta pada dunia. Itu cinta bagus. Pada kekuasaan. Ya kalau misalkan caranya bagus, misalkan untuk menjaga dunia gitu ya. Tapi kalau untuk menguasai dunia, terus dia bebabat habis manusia karena merasa manusia nggak berguna, manusia derajatnya lebih rendah gitu. Itu yang bahaya sih. Contohnya di Dewi Api. Dia kan punya hasrat ya menurutku. Punya cinta, bukan cinta sih. Antara cinta dan hasrat lah. Ya, dia ingin menguasai dunia ini, kembali menguasai dunia, merebut yang sudah direbut oleh manusia. Saking cintanya sama Saking dunia. cintanya pada dunia ini. Padahal kan dia sudah punya alam sendiri ya. Emang makanya aku pengen nanya deh guys. Emang Dewa sama Dewi itu gak ada bucin sesama ya? Kalau di Jagat Bumi Langit belum ada ya. Tapi kalau belum ada atau belum reveal? Mungkin kalau di cerita Yunani kan banyak ya dewa-dewinya ya. Iya. Terlibat cinta segitiga dan segi banyak.
Segi banyak. Benar-benar. Mungkin ada, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau dari aku sendiri sih aku cinta rupiah. Oke. Kalau aku cinta perdamaian aja guys. Wah, sangat mulia sekali. Kenapa aku jadi kayak itu banget ya? Enggak. Kalau kalian nih kira-kira nih, kalian pernah jatuh ke tahap bucin yang mana sih? Boleh tolong tulis di kolom komentar. Terutama yang zodiaknya Taurus sama Pisces dan Scorpio, tulis di kolom komentar. Oke. Yang bucin-bucin. Aries juga boleh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share Subscribe. episode ini. Subscribe juga. Dan pesan aku adalah kalau cinta ditolak, ya cari yang lain. Gitu Oh. aja. Enggak dukun bertindak. Enggak. Enggak Jangan guys, jangan menyekutukan gitu. ya? Oke. Hmm. Mari bucinnya kita sudahi dulu. Oke. Di episode ini kita nanti mungkin akan lanjut lagi ke episode teori Teror misteri Misteri. selanjutnya. Dah.